kebahagiaan pasca dikaruniai putra kecilnya yang diberi nama Don Azaya Yan Ferhat, Jessica Iskandar kini tengah berjuang untuk melawan kasus dugaan penipuan yang diduga dilakukan oleh rekan bisnisnya. Harus bolak-balik Bali Jakarta untuk menyambangi kantor kepolisian. Jedar, sapaan akrabnya, bak menerima petir di siang bolong saat tiba-tiba mendapatkan kabar jika dirinya disomasi oleh terduga pelaku yang dilaporkannya. Lantas, apa alasan dibalik somasi yang dilayangkan Christopher Stefanus Budianto alias Stefan? Dan benarkah pula buntut dari permasalahan ini sempat membuat Jedar menjadi stres hingga berimbas kepada ASI-nya tidak keluar? Di sisi lain, nama selebriti yang juga mengalami kasus penipuan datang dari artis kawakan Nirina Zubir. Mengalami kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit, yakni mencapai 17 miliar rupiah. Persidangan kasus mafia tanah yang dilakukan oleh mantan asisten rumah tangganya ini sempat membuat Nirina pun bak menaiki roller coaster lantaran di awal pertemuannya dengan pelaku, istri dari Ernest ini sempat marah dan tidak kuasa untuk menahan air matanya. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus mafia tanah yang dialami oleh mendiang Ibu Nirina? Dan apa pula harapan Nirina untuk para pelaku? Terakhir, nama selebriti yang juga diduga mengalami kasus penipuan adalah artis cantik Kartika Putri. Peristiwa berawal saat Karput sapaan akrabnya membiarkan rumah kediaman ibundanya kosong tidak terurus pasca kepergian ibundanya. Buntut dari kejadian tersebut, Karput rupanya dikejutkan dengan surat-surat rumah milik mendiang ibunya yang diduga dipalsukan dijual oleh terduga mafia tanah. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus dugaan mafia tanah yang dialami Kartika Putri? Dan benarkah pula meski sudah mengembalikan surat-surat tersebut, Karput pun tetap tidak mencabut laporannya di kepolisian? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus penipuan agaknya memang tidak pandang bulu. Selain menyasar pada masyarakat umumnya, kasus penipuan pun juga tidak jarang untuk menyasar beberapa selebriti yang mempunyai nama besar seperti yang baru-baru ini dialami oleh artis cantik Jessica Iskandar. Kejadian dugaan penipuan yang diduga dialami Jedar bermula saat ibu dua orang anak ini mendapatkan sebuah penawaran kerjasama dari seseorang berinisial CSB atau Stephen yang diduga merupakan bos sebuah perusahaan aplikasi berbasis sewa-menyewa mobil. Terjebak akan bujuk rayu dari pria tersebut, Jessica pun juga sepakat untuk menyewakan beberapa mobil miliknya ke aplikasi yang diduga merupakan tempat pria tersebut bekerja. Namun, setelah lama berselang, Jedar dan Vincent tidak mendapatkan apa yang menjadi kesepakatannya di awal. Membuka permasalahan ini di hadapan awak media pada bulan Juli lalu dan resmi melaporkan terduga pelaku ke pihak kepolisian. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus Jedar? Dan benarkah pula kini kuasa hukum dari terduga pelaku pun juga akan melaporkan Jedar pasca mengindahkan somasi yang dilayangkan olehnya? Kita sudah melayangkan somasi pada hari
Sabtu pagi diterima langsung oleh ibundanya Vincent, di rumahnya Vincent. Dan somasi kita itu berlaku 3 kali 24 jam. Nah, kalau 3 kali 24 jam itu kita maksimal melihat itikat baik daripada Jessica Iskandar atau Vincent itu kemarin pada saat hari Senin atau Selasa. Karena hitungan kita kan hari kerja. Nah, ternyata tidak ada sama sekali merespon, maka kami akan melakukan langkah berikutnya, yaitu terkait masalah ini akan membuat laporan resmi ke pihak kepolisian, yaitu di pihak Bareskrim. Kemungkinan besar minggu depan. Karena juga secara lisan, pada hari sekarang hari Kamis, berarti pada hari Rabu kemarin, kita juga sudah menyambangi Bareskrim untuk berkonsultasi. Ada beberapa bukti yang harus kita siapkan. Dan tutup kemungkinan, saya juga akan mendaftarkan di Pengadilan Negeri Denpasar untuk menggugat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Jessica Iskandar. Karena telah membuat klien kami kerugian baik materi dan inmateri. Kemungkinannya untuk inmateri, kami akan gugat ratusan juta. Berarti untuk panggilan somasi tersebut belum ada dari Jess, kamu belum dari masyarakat somasi tersebut? Sudah, tapi kan maksudnya aku gimana ya, aku juga serahin itu ke kuasa hukum aja deh. Aku juga nggak mau terlalu gimana ya gitu. Aku cuma berharap ya udah kalau terlapor bisa hadir ke sini ya udah itu lebih bagus. Kalaupun somasi ya udah somasi aja gitu. Aku juga nggak ngerti somasi aku tuh di mananya gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau somasi terlapor bisa datang ke Indonesia kan untuk mensomasi gitu. Jadi mudah-mudahan terlapor bisa datang juga sekalian bisa menghadap polisi untuk memberikan keterangan untuk di BAP gitu. Soalnya aku juga capek bolak-balik terus. Aku juga kan punya anak, punya bayi gitu. Anak aku sekarang juga jadi gimana ya, kasihan gitu ngelihat akunya stres, ngelihat akunya kosong gitu. Jadi aku juga nggak mau ada terus kayak gini. Aku pengen cepet selesai gitu. Ya balik lagi. Pembelaan diri terbaik adalah serang balik, itu aja ya kan. Jadi ya kita sebagai korban, aku sebagai korban, aku punya tim kuasa hukum ya, semoga mereka bisa juga membantu dengan sebaik-baiknya. Semakin peliknya kasus dugaan penipuan mobil mewah dan uang miliaran rupiah yang menjerat nama ibu 2 orang anak ini. Mau tidak mau, memang membuat dirinya pun dihantui oleh banyak masalah. Ya, harus menjelaskan permasalahan tersebut hingga bolak-balik Bali Jakarta untuk menyambangi pihak kepolisian guna mengawal kasusnya. Hal tersebut tentu saja menyita fisik maupun waktu yang tidak sedikit. Untuk itu, di awal-awal bergulirnya kasus ini pun, Jedar mengaku sempat stres dan berdampak pada perkembangan kesehatan putra kecilnya yang kini masih dalam tahap menyusui. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus tersebut? Tujuannya begini, ini agar menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk menggelar salah satu press conference, itu mereka harus menjaga norma-norma ataupun etika-etika yang diatur oleh aturan hukum. Tidak bisa mengadakan press conference itu dengan seenaknya, mengundang wartawan. Kalau memang dinyatakan mereka mengalami kerugian sampai 9,8 miliar, dia punya bukti apa? Apakah telah diaudit? Apakah ada betul-betul pertanggungjawaban hukum? Bukan hanya membentuk satu opini ataupun argumen-argumen yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dikatakan dia itu sebagai pemilik. Pemiliknya itu apa? Ada surat-surat STNK, BPKB, apa betul atas nama dia. Nah, termasuk juga terkait yang dibilang mobil gade. Pengakuan dia kan itu mobil gade. Nah, kalau memang mobil gadean, berarti dia menerima barang gadean, apakah itu sesuai aturan hukum? Nah, ini semua yang akan kita taruh di pihak kepolisian. Pihak kepolisian nanti menentukan. Sedih banget aku keder, aku tuh teman-teman aku tuh selalu bilang, aduh lu tuh kasihan banget, tatapan lu tuh udah kosong, udah gini, mudah-mudahan cepat selesai deh masalahnya. Terus aku bilang iya, aku tuh demamnya aku udah lewatin, stres, susu aku sampai nggak keluar. Kalau udah ikhlas aku dengan masalah ini,
musibah ini aku ikhlas. Awalnya aku nggak terima gitu, tapi kalau aku nggak terima aku jadi sakit, kasihan anak-anak aku. Iya, sekarang lagi menunggu, aku tuh nungguin terus kabarnya. Ini kan sekarang saksi-saksi udah dipanggil, terus bukti-bukti juga udah jelas, udah lengkap gitu. Jadi tinggal nunggu polisi untuk buat surat panggilan ke terlapor gitu. Tapi emang mungkin ada prosesnya kali ya, tapi ya aku berharap bisa secepatnya lah terlapor dipanggil. Katanya sih kalau udah panggilan ketiga kan jadi DPO. Kalau dengan kayak gitu mungkin bisa di red notice ya katanya. Tuh. Jadi ya ini aja, aku lagi nungguin panggilan pertama gitu ya, mudah-mudahan kepolisian kita bisa bergerak cepat untuk memanggil terlapor. Saya sampai saat ini hanya komunikasi via telepon. Berarti nanti untuk ke Barreskrim hanya pengacara saja, Bang? Hanya abang doang. Betul, sudah diwakili oleh kuasa hukum. Ya, selain Jedar, artis yang diduga mengalami kasus penipuan adalah Nirina Zubir. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus mafia tanah yang dialami Ibunda Nirina? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Meninggalkan kasus dugaan penipuan yang dialami Jessica Iskandar, nama artis yang mengalami kasus penipuan datang dari artis kawakan Nirina Zubir. Kejadian yang dialami oleh Ibunda Nirina bermula saat Ibunda Nirina Zubir bernama Cut Indria Martini mengira jika 6 surat tanah miliknya hilang. Cut Indria Martini pun kemudian meminta tolong kepada asisten rumah tangga yang juga orang kepercayaannya bernama Riri Kasmita untuk mengurus surat tanah yang hilang tersebut dengan kenalan yang ia punya. Naas, Riri yang bekerja dengan sejumlah orang lainnya ternyata membalik nama 6 surat tanah tersebut sehingga buntut dari kejadian tersebut, Ibunda Nirina diduga menderita kerugian dengan jumlah yang tidak sedikit, yakni mencapai 17 miliar rupiah. Kasus mafia tanah ini pun sempat membuat Nirina bak menaiki roller coaster lantaran di awal pertemuannya dengan pelaku, Nirina pun sempat marah dan tidak kuasa menahan air matanya. Saya juga harus menata emosi saya karena ini adalah pertemuan pertama saya setelah orang-orang di belakang saya ini menjadi tersangka dan akhirnya ditahan, khususnya adalah kepada saudara Riri yang ibu saya selamatkan dari keluarga tirinya yang tidak menerima dirinya, dibawa ke rumah ibu saya, diberikan pekerjaan yang layak. Ini dia orangnya. Berat sekali hati saya untuk hari ini ketemu sama dia dan tidak ada sedikit pun dia sampai detik ini niatan untuk memohon maaf. Jalan aja menatap mata saya dengan sebegitunya. Even sudah di saat seperti ini kamu masih berani menatap mata saya seperti itu. Oke. Namun, pasca sudah berbulan-bulan Nirina menghadapi kasus permasalahan hukumnya tersebut, Nirina pun agaknya sudah terlihat lebih tegar dari sebelumnya. Sementara itu, kasus mafia tanah ini pun masih bergulir di pihak kepolisian dan memasuki tahap pledoi atau pembacaan nota pembelaan oleh para terdakwa. Secara garis besar, 4 dari 5 terdakwa meminta untuk dihukum bebas.
sementara satu terdakwa minta diringankan hukumannya. Lantas, bagaimana Nirina ketika mendengar pledoi yang disampaikan oleh para terdakwa? Dan apa pula harapan Nirina untuk para pelaku yang telah melakukan penipuan tanah terhadap ibundanya? Jahat banget ya orang-orang ini gitu, karena begitu sekarang semuanya dilimpahkan ke ibu saya gitu, disalahkan ke ibu saya. Sekarang gini aja deh logikanya ya, kalau memang kami gitu, selamat sih Anda semua berhasil ngenain mental kami ya, tapi kalau memang kami adalah anak-anak yang menelantarkan ibu kami gitu kan, kalau memang kami menelantarkan, logikanya di mana sih ibuku bisa ngutang untuk ngasih uang ke kami? Ibu saya tidak pernah sekalipun punya hubungan sama rentenir. Nanti ya kita lihat aja sih, kita buktikan toh. Secara moral dan agama kami sudah dicap dan kategori kami sebagai mafia tanah. Jahat sekali orang-orang itu dengan senyuman, pura-pura nangis, apa segala macam. Tapi saya sakit hati banget sih, maksudnya gila jahat banget. Ada manusia sejahat ini, setega ini, nggak ada sedikit pun niat ibuku untuk menelantarkan mereka, bahkan membantu kehidupan mereka. Tapi mereka malah membalikan dengan bilang bahwa ibu saya lah yang punya utang, ibu saya lah yang katanya nggak jahat. Saya sih nggak ikhlas kalau orang-orang ini sampai lolos. Tega banget dibilangin punya utang 4 miliar lah segala macam. Nggak ada ibu saya kayak begitu. Yang terakhir, nama selebriti yang juga diduga mengalami kasus penipuan adalah artis cantik Kartika Putri. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus dugaan mafia tanah yang dialami oleh Kartika Putri? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya, saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Ya, melanjutkan kasus penipuan yang dialami selebriti. Terakhir, ada nama Kartika Putri. Awal mula dugaan penipuan yang dialami Karput hampir serupa layaknya yang dialami Nirina. Ya, peristiwa ini pun bermula saat istri dari Habib Usman ini membiarkan rumah milik mendiang mamanya bernama Mas Ayu Puspita Diana Putri yang terletak di salah satu komplek mewah di kawasan Bekasi kosong tidak terurus. Rumah mewah yang diduga berharga senilai 10 miliar ini pun nampaknya memancing pihak-pihak untuk berniat jahat sehingga diduga telah menggelapkan, memalsukan, bahkan melarikan sertifikat rumah peninggalan ibundanya tersebut. Tak mau diam, di awal Juli lalu, Karput bersama kakaknya pun langsung membawa permasalahan ini ke pihak berwajib dengan melaporkan kasus dugaan mafia tanah ini ke Polres Bogor. Ya oknum ya, pasti ada dua oknum notaris yang diduga juga ikut serta membantu, juga ada beberapa oknum mafia tanah lainnya yang diduga juga mafia tanah bekerja sama yang bermain yang mengarahkan ini semua. Untungnya baru salah satu aset almarhumah gitu kan, yang memang kejadian ya, salah satu rumah yang di Cibubur kurang lebih nilai asetnya 10 miliar. Rumah tinggal almarhumah gitu. Jadi sejauh itu ya kurang lebih segitu. Namun, laporan yang dilayangkan oleh Karput ini agaknya membuat pihak-pihak tersebut menjadi ketar-ketir. Ya, tidak lama berselang setelah pelaporan yang dilayangkannya, tiba-tiba saja para oknum terduga pelaku mengembalikan surat sertifikat tanah rumah peninggalan ibunda tercintanya. Lantas, bagaimana kelanjutan kasus dugaan mafia tanah yang dialami oleh Kartika Putri? Dan benarkah pula meski sudah mengembalikan surat-surat tersebut,
Kartika Putri tetap tidak mencabut laporannya di kepolisian. Saat aku bikin laporan, ternyata yang diduga oknum-oknum tersebut menunjukkan etikat baiknya. Baru mereka ada etikat baik, sedangkan sebelumnya waktu 1 bulan yang aku berikan itu nggak digubris. Makanya itu yang buat aku juga pemikiran kelanjutannya ke depannya mau dilanjutin atau enggak sih. Untuk pelaporan sendiri aku masih belum tahu dari pihak keluarga mau lanjut atau enggak, karena yang kita pikirin di sini adalah untuk kepentingan kita udah aman, karena akhirnya mereka menunjukkan etikat baik atau takut ya sebenarnya karena udah viral. Saat aku kemarin melaporkan itu dikarenakan aku tidak tahu di mana posisi sertifikat rumah atau sertifikat itu hilang. Tapi kita udah tahu sebenarnya ada di salah satu oknum notaris dan juga oknum mafia tanah itu. Nah pada saat kita tanya sebelum laporan tuh mereka nggak mau kasih lihat, mereka nggak mau kasih tahu, mereka nggak mau kembalikan. Mereka lempar sana lempar sini gitu. Tapi pada saat setelah datang ke polsek kemarin, pulang dari sana tengah malam mereka memulangkan, belum dibalik nama, alhamdulillah syukurnya karena udah terburu kita blokir duluan. Oknum itu bisa menimbulkan ratusan korban gitu, karena dari oknum, seandainya ada oknum notaris ini bisa ya banyak korbannya, itu yang aku pikirin juga. Apalagi kemarin ngelihat kasusnya Kanirina juga menarik banget gitu ya. Salah satu oknumnya hanya dihukum 4 tahun. Ya itu tadi sih, jangan sampai ya dihukum tapi kalau bisa dilepas juga. Kita khawatir di sini akhirnya mengambil hikmahnya adalah kita berkaca kepada orang-orang awam yang nanti menjadi korban atau yang sudah menjadi korban atau next ya ada target korban. Jangan sampai banyak karena ternyata capek banget untuk ngurusin yang namanya mafia tanah gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.